Halo, berjumpa lagi dengan Berbagi Bersama Aris Wahyu. Tahukah kita tentang istilah Nevo Old Devo? Ini adalah bentuk perlawanan Soekarno kepada bangsa Barat. Mari kita simak uraiannya yang diambil dari buku Soekarno, Sebuah Ideologi Politik karangan John Delig. Pandangannya terhadap dunia luar juga tampaknya tidak banyak berubah. Sikap anti-imperialisme meskipun diselubungi dengan istilah-istilah baru, warna intinya tetap sama, neokolonialisme, kolonialisme, dan imperialisme. Adalah istilah tahun 1960-an yang berasal dari istilah anti-imperialisme tahun 1920-an yang diciptakan agar cocok dengan situasi ketika penjajahan langsung sudah terlempar keluar. Tetapi imperialisme dalam bentuk penguasaan ekonomi dari lingkungan pengaruh barat masih berlaku. Pandangan lain dari perasaan yang semula yang serupa adalah konsep perjuangan antara kekuatan-kekuatan yang sedang bertumbuh dan kebutuhan-kebutuhan yang sedang runtuh. Kemudian diperas secara khas oleh Soekarno menjadi konsep Nevo kontra Old Devo. Inti konsep ini dijelaskan pertama kali oleh Soekarno pada sidang umum PBB bulan September 1960 dalam pidatonya yang berjudul Membangun Dunia Kembali. Dalam pidato itu ia terangkan perbedaan antara negeri-negeri yang sedang tumbuh dan negeri-negeri tua yang sedang mempertahankan kekuasaannya yang sudah mapan. Soekarno secara cepat menggarap anti perpecahan Moskow-Peking yang membawa akibat-akibat perubahan pengaruh yang berkepanjangan terhadap persekutuan-persekutuan internasional yang sedang berjalan. Kepada sidang pendengar di PBB itu ia menjelaskan bahwa konflik dunia yang sebenarnya bukan perang dingin, dengan demikian berdirinya kekuatan tiga yang netral, tetapi disebabkan oleh imperialisme baju baru pada satu pihak dan nilai-nilai keadilan, perasaan dan kemerdekaan bagi rakyat-rakyat yang sudah sekian lama tertindas di dunia pada pihak lain. Kepada negeri-negeri yang sudah mapan, ia kemukakan imperialisme belum mati. Banyak di antara tuan-tuan dalam sidang ini tidak pernah mengenal imperialisme, tetapi saudara-saudara saya di Asia dan Afrika telah mengenal cambuk imperialisme. Mereka telah menderita, mereka mengenal bahaya dan kelicikan serta keuletannya. Istilah-istilah seperti revolusi umat manusia telah digunakan untuk menunjukkan batas-batas yang luas dari perjuangannya itu, dan revolusi Indonesia dikatakannya berjalan bersama dengan revolusi umat manusia ini. Di Belgrado, setahun kemudian pada Kongres Negara-Negara Non-Blok yang juga disponsori Indonesia, Soekarno mengembangkan gagasan lebih lanjut. Ia secara khusus menekankan pemakaian istilah kekuatan-kekuatan baru, istilah-istilah Nevo, kekuatan-kekuatan baru yang sedang tumbuh, kekuatan-kekuatan kemerdekaan dan keadilan, dan Old Devo, kekuatan-kekuatan yang sedang mempertahankan kekuasaannya yang sudah mapan, kekuatan yang bersifat menguasai. Keamanan dunia senantiasa terancam oleh Old Devo itu. Konsep ini mencerminkan kecurigaan Soekarno yang sungguh nyata, dan tentu Old Devo dimaksudkan untuk Barat dan negara-negara Barat. Ia tidak bisa melupakan simpati Barat terhadap para pemberontak di negerinya pada tahun 1958. Dari sudut ini dan juga dari kacamata Indonesia, Barat tidak henti-hentinya menjadi ancaman bagi negeri itu sejak Indonesia mencapai kemerdekaannya atau bahkan sesudah hubungan ekonomi Indonesia Belanda putus telah tumbuh bentuk
bentuk dominasi lain, dan Soekarno menyadari kebencian semua negara ketiga jika melihat keterbelakangan ekonomi dan kerendahan martabat bangsanya dalam situasi dunia yang masih dikuasai negara-negara besar. Ia mencurahkan isi hatinya dan perasaannya pada tahun 1963 dan mengatakan, neokolonialisme dan imperialisme adalah kenyataan-kenyataan hidup dan dalam dunia kita ini. Saya rasa kuasanya, keangkuhannya terhadap kita yang pernah menjadi bangsa jajahannya telah disasarkan kepada batang leher kita lewat persnya, lewat para politisinya, lewat turis-turisnya, dan hanya menjadi pencerminan dari sikap-sikap yang ditanamkan kepada mereka oleh kekuatan-kekuatan yang berkuasa di masyarakat negerinya sendiri. Campur tangan politik, ekonomi, dan militer telah disasarkan kepada kita, kadang-kadang dengan cara halus dan sering secara kasar. Pada setiap usaha membangun ekonomi kita, pada setiap usaha untuk mengangkat kehidupan lebih baik bangsa kita, kita mengalami bahwa mereka telah mengerahkan keunggulan teknologinya untuk memanipulasi situasi supaya bangsa-bangsa kita tetap dibikin tunduk pada kepentingan-kepentingan diri mereka sendiri. Meskipun demikian, perbedaan Nevo dan Old Devo tidak jelas. Tidak jelas bagaimana kekuatan-kekuatan yang sedang tumbuh dapat dibedakan dengan kekuatan-kekuatan tua yang sudah mapan. Perbedaan ini agaknya tidak lebih dari sekedar rentetan penjelmaan emosi untuk menyerang mereka yang tidak disukai Soekarno. Sesungguhnya ketidakjelasan serupa itu berlaku juga pada konsep non-alignment, politik luar negeri yang bebas aktif yang menjadi tujuan konferensi di Belgrado. Non-alignment, kata Soekarno, tidak ditujukan terhadap suatu negeri apapun atau terhadap suatu blok atau terhadap suatu bentuk sistem sosial tertentu apapun. Ini pun tidak berarti menjadi suatu negeri penyangga bahwa blok-blok raksasa. Kalau demikian, lantas apa artinya? Penegasan bahwa non-alignment adalah suatu kekuatan yang dinamis, yang segar mengejutkan, tidak membantu untuk menunjukkan secara jelas bangsa-bangsa mana yang termasuk dalam golongan non-alignment ini. Antitesis Nevo-Old Devo dalam beberapa hal telah dirumuskan dalam pengertian bekas jajahan dan bekas penjajahnya yang sedapat mungkin mempertahankan kepentingan ekonominya dan kadang-kadang juga kepentingan politik dan militernya. Tetapi ini pun tidak bisa disimpulkan secara lengkap sebagai suatu keseluruhan. Ada unsur-unsur perbedaan antara kaya dan miskin. Kekuatan baru yang sedang tumbuh, kata Soekarno, hanya memperingatkan negeri-negeri yang sudah melimpah-limpah kemakmurannya bahwa mereka tidak mungkin terus-menerus bisa mengadakan penghisapan terhadap negara atau bangsa-bangsa yang dilanda kelaparan dan kemiskinan. Dalam pidato itu juga tersirat sekilas isyarat bahwa konflik itu adalah antara negara-negara sosialis dan kapitalis. Pada pidato 17 Agustus 1963, Soekarno mengumumkan bahwa negara-negara yang sedang tumbuh itu terdiri dari bangsa-bangsa Asia, bangsa Afrika, bangsa-bangsa Amerika Latin, bangsa-bangsa sosialis, golongan-golongan progresif di negara-negara kapitalis, tetapi juga negara-negara yang berada di perbatasan Cina, Vietnam Utara, Korea Utara, yaitu negara-negara yang penduduknya telah ditelantarkan dan diserang, termasuk negara-negara yang sedang tumbuh. Tetapi bagaimana dengan Rusia, negara komunis yang terlibat dalam sengketa ideologis dengan Cina? Bagaimana dengan Prancis yang jelas termasuk Old Devo, tetapi yang sedang mengadakan pendekatan yang bersifat damai dengan kekuatan-kekuatan yang sedang tumbuh?
Bagaimanapun juga mungkin semua ini tidak lebih dari sekedar istilah-istilah saja, seperti juga istilah Asia Afrika atau dunia ketiga. Tetapi daya dorong konsep ini jelas terasa. Gagasan Nevo dan Oldievo bukan suatu teori ilmiah yang menerangkan orde internasional, tetapi suatu kerangka pemikiran yang secara luas bersifat menggolong-golongkan yang dipakai untuk membedakan kawan dan lawan dalam perjuangan yang berlangsung dalam tubuh orde internasional. Sebaliknya, pemikiran ini menunjukkan bahwa Soekarno seperti sikapnya selama ini tetap melihat dunia barat sebagai musuh pokok Indonesia. Perumusan-perumusan baru yang timbul pada tahun 1960-an ini pada pandangan pertama tampak sebagai kelanjutan gagasan-gagasan lama yang sudah dikembangkan Soekarno atau yang sudah disesuaikan dengan situasi. Sebagian besar benar, meskipun terdapat beberapa perubahan yang penting dalam nada dan bahkan isi pokoknya. Sekurang-kurangnya ada perubahan yang menonjol, perubahan yang sebelumnya wajar dalam gaya antara gagasan Soekarno yang sedang berkuasa, presiden seumur hidup dan pemimpin besar revolusi, dan si pemuda aktivis yang menarik hati pada tahun 1920-an dan orang buangan yang dipuja-puja pada tahun 1930-an. Pemikiran ideologi Soekarno ketika muda tertumpah pada uraian di atas kenyataan dalam bentuk sederhana dan mudah dipahami rakyat dan mengarahkan pada kemungkinan untuk mengubah keadaan. Dulu Soekarno adalah seorang romantis, penuh idealisme, dan sifat-sifat ini paling banyak nampak dalam pembelaannya yang luar biasa di depan sidang pengadilan pada tahun 1930-an. Pada waktu itu ia berbicara sebagai seorang manusia yang berjuang melawan kebincangan-kebincangan, yang yakin bahwa sesungguhnya dunia ini bisa diubah jika seorang mau berjuang keras untuk tujuan itu. Demikianlah dasar ideologi Soekarno tentang perlawanannya kepada negara barat. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya.